meminta Jokowi untuk memanggil, memerintahkan Kapolri, memerintahkan kepada Kapolda di Reskrimum, di situ kan sudah ada relasi kuasa. Pak Jokowi tidak penting bahwa harus ada perkataan maaf, tidak. Datang selesai, inilah namanya diplomasi tingkat tinggi. Pertemuan Egy Sujana Damai Hari Lubis dengan Jokowi tanggal 8 Januari lalu hingga berbuah penghentian kasus keduanya masih menimbulkan perdebatan. Apalagi belakangan muncul tudingan jika dalam pertemuan di rumah Jokowi kala itu turut dihadiri penyidik dan dirkrimum dari Polda Metro Jaya. Hal inilah yang membuat kubu Roy Suryo yakin jika dikeluarkannya SP3 untuk Egy dan Damai Lubis karena pengaruh Jokowi yang masih kuat. Ya, Bang Egy meminta kepada terlapor ya untuk memerintahkan Kapolri, Kapolda dan di Reskrimum dan langsung dipanggil oleh ajudannya Kompol Syarif. Di situ indikasi yang sangat kuat bahwa ini kriminalisasi. Bagaimana mungkin terlapor warga biasa bisa memerintah Kapolri, Kapolda di Reskrimum? Di mana logikanya terlapor memerintah? Berarti ada indikasi bahwa ya penyerahan berkas kami ke kejaksaan juga atas perintah terlapor. Yang sehingga terburu-buru tanpa memeriksa ahli kami, ini pasal 12 tahun loh, 8 tahun. Perintah begini. Pasal 32 dan 35. Tunggu bentar Bang. Pasal 32 dan 35 diterapkan secara main-main dan sepihak, dan saya kira itu indikasi yang kuat pengaruh dari terlapor untuk secepatnya menangkap kami. Tudingan Rismon ini dibantah relawan Jokowi Rasman Nasution. Menurut Rasman, sedari awal Jokowi justru menunggu pembuktian fitnah ijazahnya di pengadilan. Namun, jika sebelum sampai di ranah pengadilan, para tersangka mau sepakat berdamai, Jokowi menurutnya akan memaafkan. Jangan terlalu lebay ya. Jadi orang Pak Rismon, Roy, Tifa itu dibuat klaster 2 itu karena memang dilihat ada pasal-pasal yang memang mereka lakukan. Nah, jadi kalau dikatakan ini upaya menghindari pengadilan, kan kita dari awal bilang bahwa Pak Jokowi itu justru menunggu di pengadilan. Nah, tetapi di perjalanan berselang berjalannya waktu, ada beberapa orang, termasuklah Pak Egy Sujana, yang bertemu dengan Pak Jokowi untuk melakukan restoratif justice. Pak Jokowi tidak penting bahwa harus ada perkataan maaf, tidak. Datang selesai, inilah namanya diplomasi tingkat tinggi. Sebelumnya, Egy Sujana mengaku jika ia datang menemui Jokowi di Solo bukan untuk meminta maaf, melainkan meminta Jokowi yang diyakini masih punya pengaruh yang kuat agar memerintahkan Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan perkara yang menjeratnya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Dia langsung reaksi. Pak Syarif, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Mengenai diterbitkannya SP3 kasus Egy dan Damai Lubis pada 16 Januari, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan jika penghentian perkara dua tersangka tersebut berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif. Budi menambahkan, gelar perkara khusus dilakukan setelah adanya permohonan dari para terlapor dan tersangka serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya Roy CS untuk membuktikan penetapan tersangka terhadap mereka tidak tepat terus diupayakan. Terbaru, Roy CS membawa 3 saksi ahli yang meringankan ke Polda Metro Jaya. Mereka adalah ahli digital forensik di bidang digital image processing, Tono Saksono, ahli komunikasi yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ITE, Henry Subiakto, dan ahli saraf dan neuroscience, Zainal Mutakin. Tim Liputan, Kompas TV.